ada keistimewaan tentang salat, 10 keistimewaan yang memang harus diajarkan dalam masalah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin Allah muliakan, insyaallah mudah-mudahan kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan iman Islam. Dari seluruh kenikmatan tersebut dapatnya kita melangkahkan daripada kedua kaki kita, menggerakkan anggota tubuh kita untuk sama-sama berkumpul di majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasul. Kita bermohon, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan diri kita yang lemah ini diberikan kekuatan lahir batin agar dapat istiqamah terus menerus menjalankan sunnah-sunnah Rasul, terutama yaitu li talabil ilmi, menuntut ilmu yang insyaallah dengan ilmu ini akan mengantarkan kepada kita satu kebahagiaan di dunia akhirah, dan insyaallah akan mengantarkan kita untuk menuju surganya Allah nanti yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bila kita sama-sama membuka pengajian kita malam hari dengan baca surah Al-Fatihah, kita bertawasul kepada baginda Rasul, sahabat Rasul, auliya salihin. Yang pertama kita doakan kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, kaum muslimat yang telah terpang ke rahmatullah. Mudah-mudahan mereka semua akan mendapatkan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerima segala amal ibadah mereka, Allah akan rahmat keberkahan dalam barzakh mereka, dan Allah akan menjadikan kuburan mereka radhah min riyadil jannah, surga, taman surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa dengan serpatan yang kita baca, mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah menjadikan putra-putri kita anak-anak yang saleh dan salehah. Allah senantiasa memberikan kemudahan serta jalan keluar atas segala kesulitan serta problem yang kita alami, baik dalam kehidupan dunia atau nanti pada kiamat. Senantiasa Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita ajarkan kepada yang lainnya untuk menuju ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah melimpahkan kepada kita akan rezeki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan keberkahan, yang insyaallah akan menjadikan kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dan juga dengan salat Fatihah yang kita baca, kita mohon, kita minta kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan atas diri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, muslimat, yang insyaallah mudah-mudahan kesehatan itu selalu didapatkan, dan insyaallah kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala niyah sallallahu alaihi wasallam sahibul kitab Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani biniyati anna Allah yakhilu niyatana fi niyatihi wa amana fi amalihi. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam rasul ummatil mu'min auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-khulafaur rasyidin sadatina Abi Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sahabati al-mubashirin jannah wa ila ahli baqi'an ma'ala syubaik hadir maut ahli tarim zaman kulat ashabil dar ashabil hujun sanahut sabil zabid asna'ilad وصول من سنة حسن سنة حسين سيبت رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم عباس سنة حمد سيد جعفر صادق الأولياء كلهم شر الباطل فلسنا شيخ محمد الله شيخ ورشيد الضبط الشاطئ شرط الأولياء السمسارة إلى الشافعي إمام الروحاني مالك بن محمد بن الإسلام والغزالي وإلى إمام الرافعي إمام البخاري
وإلى رب صاحب الكتاب الشيخ النووي بن أبي سيد محمد سامي الشيخ الولدي شيخ خليل بن كلام فضل الشيخ بن شيخ اسم الشعر كابتن محمد معاذ بن أنغام شيخ سامي الأنبياء شيخ سالم بن والد سامي خصوصا نسمى الجاتي شيخ قيم بن طعم شعب الجامع شعب الشيخ مرحوم عباس بن عباس صاحب الكتاب شيخ نووي بن البندني بنت صالحة الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاهك بذي الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, telah kita buka pengajian kita dengan basmalah, hamdalah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hakul yakin doa kita, munajat kita, permohonan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita mohon kepada Allah senantiasa Allah kepada kita ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada yang lainnya untuk menuju ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita, pembacaan kitab Nasrul Ibad, yaitu pada halaman 71 ya. 71 baris ke-8 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa anfid dar amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Masih ada dua yang harus kita bahas tentang sunnah ketika kita masuk dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thamin, yang ke-8, alla yakhruja ai wala yajlisu. Ya, pengertian bukan kita keluar, tapi janganlah kita duduk ketika masuk masjid hatta yusalli raka'atain, sampai kita mengerjakan salat 2 rakaat, namanya salat tahiyatul masjid. Lakin idza dakhaltal masjidil haram, insyaallah mudah-mudahan kita bisa untuk salat di Masjidil Haram, melaksanakan umrah ataupun haji yang merupakan daripada kesempurnaan rukun Islam. Ya, rukun Islam disempurnakan dengan hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu pelaksanaan haji bagi mereka-mereka yang
dianggap mampu, dan insyaallah mudah-mudahan Allah mengkategorikan diri kita adalah orang-orang yang mampu sehingga kita bisa melaksanakan daripada manasikul hajj, melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini merupakan penyempurna daripada kelengkapan rukun Islam yang 4: syahadatain, iqamus shalah, as-shaum fi syahr Ramadan, itauz zakah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita terpanggil sebagai duyufur rahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi disunahkan yang ke-8 alla yakhruja ay wala yajlis hatta yusalli rak'atain. Janganlah kita duduk, ya. Jangan kita duduk sebelum atau sampai kita melaksanakan daripada salat rak'atain, 2 rakaat, yaitu salat tahiyatul masjid. Tapi lain halnya ketika kita masuk Masjidil Haram. Ya, tetapi idza dakhalta, apabila kau masuk Masjidil Haram, waratta at-tawaf, kita akan berkehendak untuk melaksanakan tawaf. Fal afdal, yang afdal, ya, ada kata-kata yang afdal. Antabda bi tawaf thumma yanwi thumma tanwi rak'atain sudah tawaf. Jadi apabila kita masuk Masjidil Haram disunahkan untuk tawaf dulu, ya, tawaf. Kita masuk Masjidil Haram, Allahu tassalam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata daras salam. Tabarak rabbana ta'ala dan karam. Masuk, setelah kita langsung ke Hajar Aswad, kita talbiyah masuk, ya, dan kita melakukan tawaf. Itu lebih sunahkan. Ketika kita selesai melaksanakan tawaf, kita disunahkan untuk salat tawaf itmam, masuk dalamnya tahiyatul masjid. Di sini wa al-afdal an tabda bit tawaf. Afdal ketika kita Masjidil Haram kita memulai dengan tawaf, tsumma tanwi bi rak'atain. Setelah kita tawaf, kita melaksanakan 2 rakaat niat sunatut tawaf wa tahiyatul masjid ma'an. Jadi dia bersamaan. Ketika kita selesai daripada tawaf, kita niat salat tawaf, langsung usolli sunat tawaf wa tahiyatul masjid. Boleh pelaksanaannya, gerakannya ada 2 rakaat tapi niatnya 2. Pertama salat tawaf, yang kedua salat tahiyatul masjid. Boleh, ya. Wa tasi' yang ke-9 alla dakhala illa bil wudu. Yang sini yang ke-9, janganlah kita masuk kecuali dalam keadaan wudu. Sunnah memang, tapi dia katakan sunnah ini akan menyempurnakan daripada kewajiban yang kita banyak kelalaiannya. Kita ketika sholat, ketika berpuasa, ketika apapun yang sifatnya wajib, kita banyak yang sifatnya lalai, ya, banyak yang sifatnya kita bengong ketika sholat, mikirin sesuatu yang sifatnya akan menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Godaan syaitan yang selalu menunggu kita dalam keadaan sholat. Salah satu daripada penyempurna daripada kewajiban yang fardu itu dengan cara kita melaksanakan yang hal-hal yang sunnah. Yang ke-9 wa tasi' alla dakhala illa bil wudu. Janganlah memasuki seseorang illa bil wudu, kecuali dalam keadaan berwudu. Wa yundabu, ingat, disunahkan liman lam yati bit tahiyyah, ya, bagi orang yang tidak menyebut tahiyah ayyakul arba' marrat. Ketika kita tidak melaksanakan daripada tahiyatul masjid, kita tidak melaksanakan tahiyatul masjid, diajarkan, ya, wa illam liman lam yati bit tahiyyah, apabila seseorang yang masuk tapi tidak tahiyah, tidak salat tahiyatul masjid, ayyakul, disunahkan ayyakul arba' marrat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Itulah Islam yang selalu memberikan kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah kebaikan. Jadi kalau kita tidak bisa melaksanakan tahiyatul masjid, mungkin karena saf sudah dimulai Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah menjadi dalam pelaksanaan salat fardu. Kita cukup baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 4 kali. Apabila kita tidak lam ya'ti bitahiyyah, kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid, ya. Fadan dafi'al al-qaraha, maka akan terlepas daripada yang namanya qarahah. Bidzalika wa hadha haythu lam satir lahu wudu fil masjid wa hadha haythu lam
yatayassara lahu wudu fil masjid qabla tulil fasli. Nah, tidak apa-apa apabila kita masuk masjid tidak berwudu tapi qabla tulil fasli, jangan lama-lama. Ya. Satu contoh, kita ada seseorang atau mungkin ada sesuatu yang kita ambil di masjid, kita kan nggak lama-lama ngambil sesuatu langsung keluar lagi, itu boleh, tidak berwudu. Fatan dafi'al al-karaha, tidak makruh. Ya. Wa illa fala yakfi. Kalau misalnya lama-lamaan di masjid, itu tidaklah diharuskan kita untuk tidak berwudu. Yang disunahkan adalah berwudu. Paham ya? Kalau kita hanya sebentar, diperbolehkan tidak berwudu. Artinya kita mengambil sesuatu atau mungkin kita ketemu sama teman kita lalu keluar lagi qabla tulil fasli. Tidak ada sesuatu yang panjang kita untuk menetap dalam masjid. Wa illa, kalau panjang fala yakfi. Ya, tidak diperbolehkan, tidak mencukupi kita untuk tidak wudu. Artinya disunahkan untuk berwudu. Apa sih tujuannya? Litaksiri bitarkil wudu ma tayassuri, padahal kita mampu. Ya. Mampu kita ketika kita melakukan wudu tapi kita melalaikannya. Ditaksir. Taksir itu meremehkan. Enggak apa-apa kok, enggak wudu masuk masjid, boleh, sunnah. Tapi kita menyepelekan sesuatu yang mengandung pahala. Ya. Dikatakan dzalika litaksiri. Jadi kalau kita memang ingin menetap dalam masjid dengan waktu yang sangat panjang, disunahkan kita untuk berwudu. Kalau kita meninggalkannya, itu kita masuk dalam taksir, orang yang melalaikan atau menganggap remeh bitarkil wudu, dengan meninggalkan wudu ma'a tayassurihi, sementara kita mampu, ya, semampu untuk melaksanakan daripada wudu. Jadi kita mengambil sesuatu yang terbaik apabila kita ingin beriktikaf ataupun ingin baca Quran dan hal yang lainnya yang sifatnya waktunya agak lama, disunahkan untuk berwudu. Wal asr, yang terakhir, ayyaqula idza qam subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ke-10, apabila ayyaqula idza qama subhanakallahumma wa bihamdih. Ya. Di sini dalam sebuah keterangan qamat ya. Apabila sudah ingin qamat, idza qama subhanakallahumma, kita disunahkan dari subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bacaan akhir majlis. Pernah dengar ya? Bacaan akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ruya Tirmidzi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin. Ini kayak kita nih. Barang siapa yang duduk dalam sebuah majelis wa qasara fihi, sudah begitu banyak jamaah yang berkumpul, laghatahu, dan itu akan ditutup atau akan dibubarkan. Majelis itu akan selesai. Ketika selesai, faqala qabla ayyakum, disunahkan kita sebelum kita sama-sama berdiri, sama-sama bubar, kita membaca min majlis dzalika dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini banyak sekarang alhamdulillah sudah kita dengar kalimat-kalimat ini daripada guru-guru kita. Ya, jadi kita kalau misalnya kita ngomong, ayo kita baca doa akhir majlis. Ya, sering dengar ya, apalagi yang biasa nonton YouTube itu ya, biasa para guru-guru, para ustadz-ustadz. Ayo kita tutup akhir daripada majlis dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, ini kita ismabil majlis sebelum sholat kita baca. Kalau kita mengucapkan kalimat tersebut, illa ghafarallahu ma kana fi majlis dzalika, Allah langsung akan memberikan pengampunan atas dosa ketika kita masih dalam keadaan di majlis. Jadi sebelum kita bubar atau kita pulang masing-masing dari majlis, ketika kita mengucapkan kalimat tadi, ya, mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, di majlis ini Allah sudah memberikan pengampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Begitulah indahnya ajaran Islam, pekerjaannya ringan tapi memberikan suatu faedah keistimewaan yang sangat luar biasa. Jadi jangan menyepelekan sesuatu yang sifatnya sunnah, karena sunnah ini akan mengantarkan sebuah kebaikan dalam kehidupan kita.
dan insyaallah akan mengantarkan dalam sebuah ya insyaallah sebuah harapan, yaitu surga Allah nanti yaumil qiyamah. Wa ruwiya an Ali, dan mendandirkan oleh Sayyidina Ali annahu qala man ahabba yaktal bil mikan awfa falyakul akhir majlis aw hina yakum. Lain lagi ya, ini banyak sekali sesuatu yang diajarkan. Kata Sayyidina Ali, man ahabba ayyaktal, barang siapa yang cinta, yang menginginkan ayyaktal dengan timbangan bimikal awfa, timbangan yang sangat penuh, yang sangat berat, faliyakul, maka berkatalah akhir majlis au hina yakum, ketika kita berdiri, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasa kita kalau mengakhiri dalam doa salat qabla ayyakum, sebelum kita berdiri, sallallahu ala Muhammad ya, sebelum baca tersebut kita di sini disunahkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata alhamdulillah sesuatu yang kita lakukan itu ada landasannya ya. Kita kan kalau biasa akhir bacakan kabar apa, kita membaca kalimat tersebut, sementara kita tidak paham apakah memang kata-kata tersebut datangnya langsung daripada sesuatu yang Rasul ajarkan. Ternyata iya. Jadi kita subhanakallahumma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi alamin, itu sesuatu yang memang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya. Dalam hal ini kita mendapatkan ucapan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi barang siapa yang menginginkan mendapatkan timbangannya sangat berat dalam sebuah kebaikan, faliyakul fi akhir majlis, dia berdoa dengan bahasa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terusnya wal maqalatul hadil ashirun, maqalah yang ke-21 ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu Allah radha anhu kepadanya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hurairah mendapatkan pelajaran langsung daripada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Ya, kita pernah mendengar kalimat ini, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ai qawamul din kama anal amuda qawamul bait. Sebagaimana tiang sebagai pengokoh dalam sebuah bangunan. Ya. Jadi kalau bangunan ingin kokoh, ya, banyak sekali tiang-tiang penyangga untuk rumah itu tetap berdiri dengan tegar. Itulah keimanan. Kalau keimanan kita ingin kokoh, ingin terus terpatri dalam diri kita, dan insya Allah salat ini merupakan sesuatu pembuktian keimanan seseorang. Ya, al-farqu bainal muslim wal kafir as-salat. Perbedaan orang kafir perbedaan orang muslim dengan kafir adalah salat. Orang kafir puasa, ya. Dia bersedekah. Tapi salat adalah hak daripada orang muslim. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Ya, jadi jangan sampai tinggalkan masalah salat. Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama, tiangnya keimanan kita. Kalau agama kita ingin kokoh, terpatri, terus tertanam dalam hati kita, jangan tinggalkan salat. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man taraka faqad hadamad-din. Ketika kita iman kita, keagamaan kita terus kokoh dalam diri kita, aqamas salat, tegakkan salat. Wa man taraka, dan barang siapa mereka mencoba, pertama melalaikan, masih lama waktunya, masih panjang, entar aja, akhirnya sudah terbiasa, lupalah satu waktu, zuhurnya kelupaan karena keenakan, karena tadi disebabkan karena selalu melalaikan tentang datangnya waktu sholat. Padahal diancam oleh Allah dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, kenapa Allah memberikan tanzir, peringatan? Gara-gara dia melalaikan, entar aja, ujung-ujungnya itu terbiasa dia meninggalkan waktu
sholat karena keenakan dengan masalah urusan dunia. Sehingga katakan as-salatu imaduddin ay qamuddin kama anna abuna qamul bait. Jadi salat itu merupakan tiang agama, tiang kekokohan keimanan seseorang hamba, bagaikan rumah yang memiliki daripada tiang. Rumah kalau nggak ada tiang roboh dia. Ya, sehebat apapun, seindah apapun, kalau bangunnya besar, tiang-tiangnya hanya sebatas di pinggir-pinggir doang, tengah-tengahnya nggak ada. Suatu saat ada angin topan, bruk, langsung hancur. Karena kenapa? Tidak ada tiang-tiang sebagai penyanggah agar rumah itu tetap kokoh. Itulah nilai daripada arti sholat. Ya, jadi kalian tolong sholat jangan sampai tertinggal. Bahkan Allah dalam surat Al-Baqarah mengatakan hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Lihat kata-kata wa qumu, kerjakan lillah karena Allah, enggak usah pamer-pamer ya. Kita enggak usahlah salat-salat itu bos Allahu Akbar untuk dilihat orang lain, enggak usah. Wa qumu lillahi, kerjakan karena Allah, qanitin dalam keadaan khusyuk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha, ada keistimewaan salat. Perhatikan, ada keistimewaan tentang salat. 10 keistimewaan yang memang harus diajarkan dalam masalah salat. Saya tadi pas baca saya sedih ya, jujur. Ketika saya tadi murajaah kitab ini saya sedih, ya Allah, ternyata salat itu memiliki sesuatu yang sangat istimewa. 10 perkara akan ada dalam salat. Dan pikir saya, ya Allah, saya salatnya suka sama seperti masih kalian, suka lalai, suka istilahnya tuh membelakangi waktu ya. Jangan sampai itu terjadi. Terus kita berusaha. Innas salata 'alal mu'mina kitaban mauquta. Salat itu atas orang beriman itu sudah ditetapkan waktunya Allah Subhanahu wa taala. Zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib, isya, subuh sudah waktu-waktunya. Salatlah kita dengan waktu yang memang sudah ditetapkan. Afdal amal ahabinallah as-salatu ala waqtiha. Sebagus-bagusnya amal di sisi Allah salat pada waktunya. Allah akan cinta, Allah akan suka, Allah akan senang kepada hamba-hambanya apabila salat tepat waktu. Wa fiha 'ashr khisal, ada 10 keistimewaan yang terdapat dalam masalah ibadah salat. Pertama, zainul wajhi, akan terjadi nur dalam wajahnya min atharil wudu ya. Jadi orang yang salat akan ada cahaya dalam wajahnya min atharil wudu, karena sebab daripada wudu yang selalu terus dibasuh dan dibasuhnya ya. Itulah keistimewaan orang yang salat, ada zainul wudu zainul wajhi, wajahnya bagaikan hiasan, jadi dia punya wajah bersinar. Wa nurul qalbi, hatinya akan ada nur, ketenangan. Yang saya pernah katakan dalam kitab Ta'liqatul Arabiyyah karangan Profesor Al-Hidayah, beliau menyatakan as-salatu rahah. Salat itu adalah sebuah rahah, sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan. Sebagaimana Rasul ketika itu menyuruh kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, marilah kita bersenang-senang, marilah kita gembirakan diri kita dengan apa? As-salah, dengan salat. Jadi orang yang sering sholat, insya Allah hatinya akan tentram, hatinya akan bahagia. Tidak ada rasa kegelisahan, tidak ada rasa kebimbangan, tidak ada rasa kegalauan. Kalau kita banyak masalah, mungkin yang sifatnya akan terus menghantui diri kita, berwudu, sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini dikatakan as-salah nurul qalbi. Dalam salat itu akan ada nur dalam hati kita, artinya rasa ketenangan, rasa ketentraman ya. Jadi kalau kalian banyak masalah, jangan kita lari ke sesuatu yang sifatnya negatif, naudzubillah, larinya ke minum, larinya ke sesuatu yang mudarat. Jangan, lari kita kepada Allah, berwudu, kita salat 2 rakaat, insyaallah fiha salah, dalam salat itu ada nurul qalbi, ketenangan dalam hati. Rawahu Dailami, dan juga rahatil badan. Orang yang salat rahatil badan, badannya akan kuat, akan sehat ya. Ruwi anna sallallahu alaihi wasallam kum fasalli, berdirilah kamu fasalli, salat. Penas salata syifaun, karena orang yang salat itu insyaallah akan selalu mendapatkan yang namanya obat. Artinya salat itu akan membuat orang itu menjadi kuat ya. Mungkin kalau misalnya kita jarang olahraga, perbanyak aja sholat
Karena salat itu riyadhah, riyadhun nafsi. Jadi riyadhah ada dua, olahraga ada dua, riyadhah jismiyah, riyadhah nafsi. Riyadhah jismiyah seperti kayak kita biasa aerobik ya, terus senam, itulah riyadhah jismiyah. Tapi ada riyadhah nafsi. Ada riyadhah untuk melatih daripada ketentraman jiwa kita agar kita tetap sehat melalui daripada kita punya hati. Dengan cara tilawatul azkar, baca zikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi sebelum subuh, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Banyak sekali zikir-zikir ada untuk tazkiyatul nafsi, untuk membersihkan kita punya hati. Yang kedua dengan as-salah. Kita banyak melakukan ibadah salat. Jadi salat ini merupakan riyadhah nafsi, riyadhah untuk jiwa kita. Rawahu al-Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa ruwiya an sallallahu alaihi wasallam qala innallaha idza anzala ahatan minas samai al-ardi sarafa an ammar masjidi. Ketika Allah, di sini bukan ketika, sesungguhnya Allah apabila menurunkan sebuah bencana dari langit untuk daripada penduduk yang ada di dunia ini, sarafaha al-ummar masjid, Allah akan menghilangkan bala tersebut kepada orang-orang ada dalam masjid. Banyak kejadian ya, seperti di Aceh, lihat Baitur Rahman ya, Masjid Baitur Rahman. Ketika adanya tsunami begitu besar, mereka semua masuk masjid. Ini janji Rasulullah dalam hadisnya. Innallaha idza anzala ahatan minas samil al-ardi sarafaha an ummaril masjid. Ketika Allah akan menurunkan malapetaka bencana dari langit kepada penduduk yang ada di dunia, sarafaha, Allah menghindarkan bencana tersebut untuk siapa? Ummaril masjid, orang-orang yang selalu meramaikan masjid. Jadi orang-orang yang meramaikan masjid, dan mereka ketika itu dalam bencana semuanya kita berzikir, bertasbih terus mohon sama Allah, akan terhindar daripada malapetaka. Dan ini sudah terbukti ya. Lima keajaiban di Aceh itu yang saya baca itu salah satunya Masjid Baitur Rahman, dan juga ada Kuba besar, tonasenya kalau nggak salah hampir 3 ton, itu runtuh daripada atasnya, mengapa dialiri oleh air tsunami, banyak orang-orang yang ada di dalamnya terselamatkan ya. Dia masuk ke dalam gubah yang beratnya kurang lebih 3 ton kalau nggak salah itu. Jadi copot dari atasnya, pas jatuh itu banyak orang yang masuk itu terbawa oleh air, nggak sama sekali kerendam. Subhanallah ya. Jadi Rasulullah sarafaha, Allah akan menghindarkan daripada malapetaka tersebut untuk apa? Ummaril masjid, orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Jadi kita banyak i'tikaf, banyak sholat ya di masjid. Rawahu al-Askari wa insun fil qabri, orang yang sholat, kita berbicara sholat ya, sholat itu akan insun fil qabri, akan membuat kenyamanan dalam kubur. Di kubur kita sendiri, ya betul sendiri. Ketika itu Sayyidina Utsman Ibnu Affan menangis dalam keadaan yang sangat begitu deras tetesan air matanya. Datanglah Rasulullah. Ya Sayyidina ya Utsman, limadza tabki? Kenapa kamu nangis? Dengan tetesan bukan syadidan, tangisan yang begitu sangat luar biasa, nangis ya. Seorang sahabat Rasulullah yang merupakan khalifah yang ketiga nangis pada saat itu. Ditanya Rasulullah, kenapa kamu nangis dengan derasan air mata, dengan air mata sangat begitu deras? Ya Rasulullah, di dunia aku masih bertemu dengan Engkau, aku masih bisa melihat nur nubuwah kenabian ya Rasulullah, dan Kau memberikan satu doa kepadaku, aku akan bisa masuk surga bersamamu. Lihat, aku akan bisa masuk surga bersamamu. Tapi kenapa nangis? Orang yang bersama Rasulullah masuk surga bersama Rasulullah masih bernangis. Kenapa menangis? Aku menangis karena nanti di alam barzakh aku sendiri ya Rasulullah. Aku sendiri ya Rasulullah. Aku sendiri. Sayyidina Utsman yang seorang khalifah yang sudah mendapatkan legalitas masuk surga masih menangis memikirkan bahwa di alam barzakh itu akan sendiri. Tapi orang yang sholat, insun fil qabri, akan ada makhluk yang akan memberikan kesenangan di alam barzakhnya. Jadi ada pendamping daripada orang-orang dalam kubur, dia tidak sendiri. Ada sholat yang akan menemani sebagai makhluk yang insya Allah menemani kita dalam keadaan kesendirian. Insun fil qalbi, ya, sesuatu yang menyenangkan dalam kubur. Wa manzilur rahmah,
Dan salat itu sebagai manzil rahmah, rahmat yang Allah datangkan kepada orang-orang yang selalu salat. Wa miftahus sama, sebagai kunci daripada pembuka langit. Artinya orang yang salat insya Allah doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita lihat sinetron, lihat aja sinetron. Ternyata sinetron masalah yang yang bencana-bencana itu ya. Kalau sudah terkena musibah apa dia sholat doanya nangis saja. Itulah satu contoh. Ya, kita jangan ngeliat sinetronnya, tapi ngelihat ketika dia sudah mendapatkan musibah yang sangat luar biasa, dia sholat dengan tetesan air mata, ya Allah, mudah-mudahan Kau ringankan ya Allah. Langsung besokannya sudah selesai itu musibahnya. Itu contoh. Tapi itulah sebuah pembuktian bahwa sholat itu adalah miftahus sama, membuka daripada pintu langit. Artinya Allah akan mengabulkan segala doanya. Mana dalilnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang sering menyembah kepada Allah, Allah akan memberikan pertolongannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga tentang sholat kita. Jangan kita sekali-sekali melalaikan, ya. Dalam arti kata selalu sibuk dengan masalah urusan dunia. Na'udzubillah. Gara-gara melalaikan, akhirnya ujung-ujungnya kita meninggalkan daripada sholat. Na'udzubillah. Kita mohon, kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqamah, diberikan kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh kita untuk dapat mengerjakan perintah Allah berupa ibadah salat. Dan kita mohon sama Allah, salat ini akan menjadi nurul qalbi, zainul wajhi, penenang hati kita, dan juga akan menampakkan daripada sinar dalam wajah kita. Dan yang terakhir, insun fil qalbi, salat akan memberikan semacam teman, akan jadikan teman untuk menyenangkan diri kita dalam alam barzah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala insyaallah alhamdulillah alhamdulillah fi ni'matin rabbana lakal hamdu wa syukran. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbana anfa'na rabbi fakihna wa faqih ahli qarantina fi dinina man taka rabbi wa fiqna fi kalima tartani qala fa'al karaman ورزق الكل حمدا وخير الأزكياء علما هضى من خير ونفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون وكر بالرضا منك نعين واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن ترسل المنون واغفر أن تكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من الحق دعانا ولفى بكتاب خير الشفاعة الكرم الشرفاء الصحب المصنغرا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن سنفي رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المال النصير ولا حول ولا قوة إلا العظيم وصلى عبدك نبيك الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.